Baik, terima kasih. Saya akan bertanya tentang perspektif gender dari Aswaja itu bagaimana? Padahal kita ketahui sendiri Islam itu juga membatasi wanita seperti itu. Terus emansipasi wanita itu bagaimana? Baik. Gender ya. Imam gender kan besannya beliau. Ya. Yai Hussein kan feminism, tapi cowok ya. Saya takzim ke beliau, tapi saya berbeda pandangan dengan beliau ya. Perspektif Islam terhadap gender itu tidak bisa diklaim yang ada perspektif Muslim terhadap gender. Itu hal yang beda ya. Islam satu, inna dina indallahil Islam. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah cuma satu. Dari Allah. Tapi kebenaran satu ini tergantung perangkat alat yang kita punya untuk memahaminya. Orang yang ngaji ilmu alat, qawaid fiqhiyah seperti pesantren kita dan kampus kita ini akan beda cara baca teksnya dengan yang nggak pernah ngaji qawaid fiqhiyah. Benar nggak? Ya. Dan tolong jangan ikut-ikutan ala gender-genderan. Ya, saya justru berharap negeri ini punya karakter gender yang lebih kenusantaraan. Kita nggak perlu gender-gender itu. Kajian gender ala Timur Tengah itu kenapa jadi menarik? Karena memang perempuan tidak diberikan ruang. Di negeri ini pesantren perempuan samping-sampingan sama laki-laki. Di Saudi, awwalu man bana ma'hadan lil banat huwa syekhna Syekh Yasin Al-Fadani. Guru dari guru-guru kita, guru beliau. Syekh Yasin lah yang pertama membangun pesantren banat putri. Kok bisa? Syekh Yasin kan orang Minangkabau, Jawa, Padang ya. Dia mentakzimkan ibu itu lebih tinggi. Ya, namanya Bundo Kanduang ya. Ibu maksudnya, ibu kandung. Dan betul-betul dikasih porsi. Ini bukan rasis, ini cuma menyebutkan latar belakang dia apa sih. Belum ada sebelumnya. Baru belakangan di Suriah ada Ma'had al-Banat. Di Jeddah baru belakangan. Dulu belum ada. Coba santri-santri kita dari dulu yang perempuan santriwati banyak yang hafal Alfiyah, ya kan? Hafal Nazam Imriti, Umar Toto, Nazam Waraqat, ajib ya. Al-Quran, dan itu luar biasa bagi saya. Salah satu yang sering saya lihat itu kan zaujahnya Gus Ahmad itu cerdas sekali bahas fikih ya. Dengan jilbabnya ala Indonesia, gak mesti ala Mesir kan, atau ala Saudi kan enggak. Nah, itu yang unik dari negeri ini. Maka saran saya para santri gak usah ala-alaan siapa gitu, ala-ala Fatimah Mernisi Maroko, ala istrinya Amin Al-Khuli ya, bintu Syati, gak usah. Temukan sendiri gender Islam di negeri ini, Aswaja yang ada di Nusantara. Coba lihat model-model yang sudah dihidupkan di pesantren kita, lalu jadikan sebuah kaedah. Gitu. Apa model yang sudah ada sekarang? Yang sudah diterima dari masa ke masa, dan kemudian menjadi sebuah urfan. Dan uruf bagi kita adalah salah satu hujjah, meskipun mukhtalaf. Mukhtalaf itu imman la ya'tamid ala hadzal urf. Jadi uruf itu kenapa mukhtalaf? Karena tidak semua orang punya tradisi itu. Kampung kita punya satu tradisi A yang baik, itu hujah bagi kampung kita, bagi kampung sebelah belum tentu. Gitu. Urufnya orang-orang kita santriwati ngaji, nyantri, dan boleh tampil. Benar nggak? Benar ya? Ini coba antum lihat. Pendiri Muhammadiyah di Sumatera Barat, yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, temannya Kiai Ahmad Dahlan, itu ayah Buya Hamka, namanya Syekh Abdul Karim Amrullah.
Beliau murid langsung daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang bersanad langsung kepada Said Bakri Syata, sahib I'anatul Talibin. Said Bakri Syata, beliau kan orang Mekah, kan Makki. Di sana belum ada tradisi uruf perempuan syu'ab. Syu'ab baca kitab Basul Masail, diuji oleh ustadz-ustadz ganteng, nggak ada. Kan di YouTube tuh kan ada banat yang cantik, ya diuji alfiahnya sama ustadz, kayak antum nih wajahnya, kayak sarung ya kan, pakai batik, terus nguji ma'i'rabu kalimah kasa wa kasa. Maza qalal musannif, maza qala nazim, ya gitu-gitu ya. Dijawabnya sangat canggih sekali. Di sana nggak ada. Said Bakri Syata dengan kekuatan uruf yang beliau punya, yang beliau ketahui, mengeluarkan fatwa bahwa tampilnya perempuan di hadapan laki-laki itu tidak boleh, mamnu'. Dipakailah fatwa itu oleh Haji Rasul alias Syekh Abdul Karim Amrullah. Dijadikan fatwa, inilah yang membuat beliau menentang Aisyah, Aisyah. Dulu Aisyah itu ibu-ibunya tampil berceramah di depan laki-laki, ngasih sambutan di depan laki-laki, dulu di Padang Panjang. Beliau kemudian keluar dari barisan itu, padahal beliau yang bawa. Contohnya, artinya pendiri Muhammadiyah awal itu Syafi'inya mutasyaddid. Dan berarti ada perubahan cara pandang Syafi'iyah dari masa ke masa, tergantung uruf tadi. Itu baru kita ngomong uruf loh. Kita benar-benar harus kuasai benar usul fikih dan semua tatbikatnya. Jangan hanya qawaid fiqhiyah. Qawaid fikih itu kaidah menjawab masa lalu. Tapi kalau kaidah usuliyah itu bisa sampai akhir zaman. Dan bisa dibuat, bisa diusulkan. Di zaman Nabi ada nggak kaidah-kaidah itu? Nggak ada. Lalu diusulkan ulama, disepakati oleh ulama setelahnya dan menjadilah kaidah. Sesuatu yang didudukkan. Gitu. Sesuatu yang duduk, kan kaid artinya duduk. Sudah duduk dia mantap. Dan kaidah ini boleh digugurkan. Makanya contoh nih, al-aslu fil muamalat al-ibahah, itu bisa dibantah. Atau al-aslu fil ibadat, gimana? Lihat, ayo bener dong. Al-aslu fil ibadah, jangan salah takut-takut salah lah ya. Baca aja ya. Al-aslu fil ibadah, lihat. Kayaknya takut depan Romo Kiai ini ya. Ini kaedah ada di masa Nabi nggak? Nggak ada. Berarti buatan siapa? Buatan ulama. Maka antara Syafi'iyin, mutakallimin beda dengan fuqaha Hanafiyah. Beda kaedah. Jadi hadhil qawaidu laysat bimuqaddasah. Kaedah ini tidak suci. Antum boleh buat kaidah sendiri. Masalahnya disepakati atau tidak. Ya, kaidah itu kalau di kampus disebut dengan teori yang dihasilkan dari sebuah hasil kajian. Jadi misalnya nih, kayak Gus Ahmad buat tesis, kesimpulannya satu kalimat di penutup, itu namanya kaidah. Idealnya begitu. Tapi antum nih kalau buat tesis cerita lagi, berarti nggak berhasil buat kaidah. Jadi paragraf pertama di penutup itu adalah kaidah yang kita usulkan. Itu cara buat tesis yang benar ya. Jangan ceramah lagi. Maka adinda santri, perspektif Islam terhadap gender itu global. Yang ada itu perspektif Muslim terhadap gender. Dan ini akan yakhtalif biikhtilafi urfih wa biikhtilafi masyayikhih wa biikhtilafi qiraatih wa biikhtilafi bi'atih. Ini akan berbeda tergantung backgroundnya. Bagi kami, mohon maaf, Kartini itu biasa aja di kampung saya ya, karena kami punya El Yunusiah, siapa namanya Pak? Yang buat pesantren itu ya, yang di Panampan itu udah biasa dari zaman dulu. Dan mereka sudah pakai jilbab yang syar'i. Mohon maaf ya, jilbab syar'i istilahnya. Kalau jilbab yang
di kerudung itu saya menyebutnya ya hijab urfi, hijab uruf. Ininya masih kelihatan. Buya Hamka aja masih membiarkan istrinya begitu. Tapi beliau ya Al-Yunusiyah itu sudah buat mudawarah namanya. Salah satu cara beliau mengislamisasikan cara berhijab. Maka gender boleh dibagi dua kalau versi orang-orang di Timur Tengah. Ada gender liberal, feminisme liberal, ada gender kanan gitu, atau keislaman. Itu versi teman saya, bukan kaidah saya. Yang liberal ini mengadopsi kaidah-kaidah yang sudah ada di kehidupan barat, lalu dicoba dikomunikasikan dengan teks-teks keislaman, hasilnya seperti Fatimah Mernissi. Nah, ada yang versi keislaman, contohnya menurut saya fatayat muslimat itu bagian dari gender yang berhasil. Kalau di Muhammadiyah ada Aisyah. Kenapa kita nggak merumuskan kaidah dari gejala sosial ini? Ngapain ngambil dari barat? Ada nggak satu yang bisa kita bahasakan ketika fatayat tampil aktif, ketika muslimat aktif sholawatan, towaknya kemana-mana, ya kan? Bener nggak? Kenapa antum harus ngambil kaidah dari luar? Kaidah dari luar cukup sebagai pembanding, kita buat kaidah sendiri. Gitu ya. Ada nggak di Arab sono fatayat Aisyah, ada nggak? Tidak ada. Kita nggak perlu memberontak kepada kitab-kitab klasik karena ulama kita sudah selesai membahasnya. Yang jadi bahan kan Ukudul Jain, ya kan? Kitab apa lagi? Ya, Fathul Izar tuh. Itu yang buat orang Arab atau orang yang tradisinya Arab, dan memang perempuan itu jadi objek. Perempuan sekarang kan cerdas-cerdas, nggak mau jadi objek, mau jadi subjek.